Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas anugerah yang Allah ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melanggengkan nikmatnya atas kita sekalian dan menyempurnakan nikmat ini. Dan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang pandai bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Barusan kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Akhina Al-Habib Ali bin Syahab. Kemudian juga Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Jamil. Dan juga Profesor Dr. Bagus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan, keberkahan buat semuanya. Dan Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada negeri kita ini, bangsa kita ini, semua yang telah berkhidmat, berbakti untuk negeri ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik rakyatnya maupun para pimpinannya dan semua orang yang memiliki andil di dalam memberikan manfaat kepada umat. Allah Ta'ala berikan afiat, kesehatan, panjang umur dan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Dibicarakan di dalam pembahasan malam hari ini malam Jumat pertama di bulan Safar, Safarul Khair, insyaallah, Safar yang membawa kebaikan bagi kita sekalian. Dibicarakan tentang talabul halal, mencari rizki yang halal, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, talabul halal faridatun ala kulli muslim. Mencari rizki yang halal adalah kewajiban atas setiap muslim. Dan Rasulullah juga menyebutkan, ini agama kita agama Islam yang dibawa, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi menyatakan khairu dinikum al-wara'. Sebaik-baiknya nilai agama kalian. Apa sebaik-baiknya nilai agama kalian? Al-wara', keberhati-hatian dari yang syubhat, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau dia wara', berhati-hati dari yang syubhat, apalagi yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka hidupnya berkah, ibadatnya berkah, doanya gobul. Kita kesini, kita hadir pengajian, kita mendengarkan pengajian, kita sholat, kita doa, kita mau apa? Kita pengen gobul, kita punya hajat, pengen hajat kita diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mau menjadi orang yang paling ahli dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu gak? Orang yang paling ahli dalam mengabdi kepada Allah bukan orang yang tiap malam 1000 atau 10.000 rakaat. Orang yang paling ahli, paling hebat dalam beribadat bukan orang yang setiap hari 10 kali khatam Quran. Orang yang paling ahli di dalam beribadat bukan orang yang setiap hari dia 1.000.000 berzikir. Bukan. Nabi bilang di dalam hadis, Ya Aba Hurairah, Ya Aba Hir, wahai Aba Hurairah, kun wari'an takun abadan nas. Jadilah engkau orang yang wara', berhati-hati dari yang syubhat. Niscaya engkau adalah orang yang paling ahli dalam beribadat. Orang yang paling hebat dalam beribadat, orang yang ninggalin yang haram, ninggalin yang syubhat. Itu udah orang yang paling hebat dalam beribadat. Soalnya juga ibadat kita, biar kata sholat tiap malam 1000 rakaat, Quran 10 kali hatam Quran. Tapi wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlu bina'i fawqa maujin yuj'alu. Orang ngerjain yang taat tapi makan makanan yang haram. Maka ibaratnya ngebangun di tengah lautan, di tengah samudera, taruh batu hilang, taruh pasir hilang, taruh semen hilang. Bagaimana nasib bangunannya? Goyah. Nah, kita ngebangun di atas tanah aja kudu pakai besi. Ya, nggak bisa tanah yang goyah, nggak bisa bangun di atas lumpur, nggak bisa bangun tanpa pondasi di atas pasir begitu aja. Begitu makin tinggi gedung, pondasinya harus makin dalam, tanahnya mesti kokoh. Kalau kurang kokoh diperkuat lagi dengan pondasi cakar ayamnya dia, ya dengan betonnya dia, dengan paku buminya dia. Nah, bagaimana kalau dia ngebangun di atas samudra? Samudra suruh berhenti semenit aja jangan goyang. Gak bisa goyang melulu dia. Bagaimana ceritanya? Nah, ketaatan yang dilakukan oleh orang yang makan makanan yang haram bakal hilang habis begitu aja. Dia ngebangun bangunan Islamnya, bangunan
imannya, bangunan ibadatnya di atas sesuatu yang goyah, akan hilang, akan hancur begitu saja. Nah karena itu mau menjadi orang yang paling hebat dalam beribadat gampang, tinggalin yang haram, tinggalin yang syubhat. Walidzalik kita di sini mengenal daripada para sadah Bani Alwi, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kita kenal kaum Alawiyin. Ditanya Imamul Haddad, apa sih tarigahnya mereka, tarigahnya kaum Alawiyin, tarigah Alawiyah itu apa? Apa jalannya mereka? Maka dijawab, ya, Imam Ahmad bin Zain bertanya, apa tarigah sadah Bani Alwi? Dijawab oleh Imam Al-Haddad, tarigatuhum khams, jalan mereka ada 5. Al-ilm, wal-amal, wal-khawf, wal-wara' wal-ikhlas. Ilmu, harus ada ilmu. Enggak ada ilmu, ya hancur semuanya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'maluhu 'amaluhu mardudatun la tuqbalu ilm. Wal amal, ilmu doang tanpa diamalkan, ya buat apaan? Sekarang kita dikasih resep, sakit dikasih resep. Oh saya udah hafal resepnya. Resepnya saya tulis 1000 kali. Saya cetak, saya perbanyak. Sembuh? Nggak sembuh. Kecuali kalau kita pakai itu resep. Kita amalkan, kita tebus, kita makan, kita rutinkan, baru ngaruh, baru ngefek. Kalau kagak, nggak ngaruh. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Wa 'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abidin wathan. Orang alim nggak ngamalin ilmunya, diazab sebelum penyembah berhala. Ditanya, ayubda bina? Apakah kita duluan yang dimulai di neraka, disiksa duluan sebelum orang lain? Dibilang laisa man ya'lam kaman la ya'lam. Yang tahu nggak sama seperti yang tahu. Yang tahu beda dengan orang yang nggak tahu. Begitu. Wahakadha. Mau jadi orang yang paling ahli beribadat, jadilah orang yang wara'. Ilmu, amal, wal khauf, takut kepada Allah, wal wara', keberhati-hatian dari yang syubhat, wal ikhlas dalam beramal. Tujuannya begitu. Makanya dibilang ilmu dari Tarim barakah, dakwah dari mereka barakah. Ini dakwah kita yang ada di Indonesia ini yang disebarkan oleh Wali Songo, tahu sumbernya dari mana? Dari Tarim, dari Hadramaut, bukan orang lain. Dari Tarim, dari Hadramaut. Siapa itu mereka? Wali Songo adalah keturunan Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Ammul Faqih, dikuburnya di Zambal di Tarim. Bin Muhammad Sahib Murbat, dikuburnya di Salalah di Murbat. Bin Ali Khala Agasam, dikuburnya di Tarim di Zambal. Bin Alawi bin Muhammad Maula Som'ah Alwi dan Muhammad Maula Som'ah, dikuburnya di mana namanya, di Bait Jubair di Som'ah. Masya Allah. Bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uradhi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa ibn Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari situ makanya ilmunya berkah. Kenapa? Ilmu yang diiringi dengan amal, ilmu yang diiringi dengan ikhlas, dengan ketulusan. Itu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, beliau bilang kepada Al-Habib Umar dan kepada murid-murid beliau, bilang, syuf ya waladi, salafukum yu'allimuna nas. Para salaf kalian mereka berdakwah ngajarin orang. Mereka dalam dakwah mereka hatta ucapan terima kasih enggak mau. Wasfuhum, sifat mereka seperti firman Allah di dalam Al-Quran tentang Ahlul Bait. Yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Enggak pengen balasan, syukur aja, syukran enggak kepengen. Enggak kepengen syukran, enggak kepengen terima kasih, apalagi balasan. Oh, begitu juga salaf kita, innaman nu'allimukum liwajhillah. Kami ajarkan kalian untuk Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Nah, al-wara' hadha pondasi. Ya, di dalam agama kita ini, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, ketika beliau mendengar tentang tariqah Alawiyah ini, 5 rukun ini dari Al-Habib Umar, beliau bilang, hadzi kullah lubbuddin. Ini semuanya adalah intisari dari agama, lubbuddin. Intisari agama di sini udah, lubbuddin. Al-ilm wal amal wal khauf wal wara' wal ikhlas. Jadilah orang yang wara', niscaya engkau menjadi orang yang paling ahli di dalam beribadat. Wa kana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
Kalau ada orang bawain sesuatu buat dia, ditanya, ditelusurin, ini dari mana sumbernya? Ditanya, dari fulan. Fulan dari mana? Dari fulan. Ditelusurin sampai orang ketujuh. Syekh Abdul Wahab Sya'rani bilang, ana bihamdillah bisa ngikutin walaupun baru sampai orang ketiga. Sampai orang ketiga bisa saya ikutin. Nah kita sekarang paling enggak tanya deh orang pertama, ini dari siapa ya? Jangan ngelihat sikat, nggak taunya punya orang. Ya, nggak taunya Gojek nganterin salah rumah. Udah kita sikat begitu aja. Paling enggak tanya dulu, dari mana? Sumbernya dari mana? Walidzalik dibilang bahwasanya man lam yubali min ain ma'kaluh la yubalillah min ayyi abwabin nar adkhalah. Barang siapa yang tidak peduli min aina ma'kaluh, dari mana dia makan, maka Allah enggak peduli dari pintu neraka mana ini orang masuk. Yang penting masuk neraka. Lewat pintu mana aja masa bodoh, yang penting masuk. Yang penting masuk. Nah begitu juga orang kalau enggak peduli makannya dari mana, apa yang masuk ke dalam perutnya dari mana. Al-wara' ini sebaik-baiknya nilai agama kita yang harus kita jaga dengan benar. Talabul halal wajib atas setiap muslim, mencari rezeki yang halal, fariḍah ba'dal fariḍah. Kewajiban setelah kewajiban salat, kewajiban puasa, cari rezeki yang halal juga begitu. Allah thayyib la yaqbal illa thayyiban, enggak menerima kecuali hal-hal yang baik. Itu la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhut. Enggak bakalan masuk dalam surga daging yang tumbuh dari yang haram. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging tumbuh dari yang haram, yang paling pas itu daging adalah dipanggang di api neraka. Setiap daging tumbuh dari yang haram, dari makanan yang haram, dia makan menjadi daging, yaitu dibakar. Balik-baliknya ujungnya ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Enggak bakalan masuk surga. Tubuh yang di dalamnya ada yang haram, nggak bakalan masuk ke dalam surga. Terus orang juga, oh saya gemar sedekah. Bagus gemar sedekah. Akan tetapi jangan ngambil haknya orang lain. Nabi bilang di dalam hadis, man iktasaba malan min ghairi hillih, fa in tasaddaq bihi lam yuqbal minhu, wa in anfaqa minhu lam yubarak lahu fihi, wa in tarakahu khalfa dhahri kana zaduhu ilan nar. Barang siapa yang ngambil harta yang tidak halal, maka itu harta tidak halal dia sedekahkan, sedekahnya enggak diterima oleh Allah. Diinfakkan, investasi buat sesuatu, kagak berkah investasinya dia. Ya udah simpen deh, tinggalin buat ahli waris. Dia simpen, itu menjadi bekal dia besok buat di nerakanya Allah Ta'ala. Bekal dia yang nyeret dia ke dalam api neraka. Dalam hadis orang kalau beli baju harganya 10 dolar, 10 dirham. Kemudian 9 dirham duit halal. Yang 1 dirham duit haram. Jadilah sebuah baju. 9 halal, 1 haram. Maka sholatnya nggak diterima. Sholatnya dia pakai itu baju, selama dia pakai itu baju, sholatnya, ibadatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam mazhab Syafi'i sholatnya sah dalam mazhab Syafi'i, tetapi ada pendapat ulama lain yang bilang sholatnya nggak sah, sampai segitunya. Nggak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu baju yang dia buka, dia pakai, dia buka. Bagaimana kalau itu menjadi sesuatu yang dia makan? Menjadi daging, menjadi darah, bercampur dengan tubuhnya. Udah gitu, bukan 9 halal, 1 haram, 10-10-nya haram. 10-10-nya haram. Jadi apa orang yang kayak begitu? Apa yang terjadi? Subhanallah. Bagaimana datangnya ikhlas? Bagaimana datangnya sifat khusyuk kalau udah begitu? Bagaimana dia bakal merasakan manisnya ibadat kalau udah seperti itu? Waliyadzubillah. Sayyidina Abdullah bin Abbas bilang la yaqbalullah
salatam mri'in wa fi jawfihi lugmat haram. Allah enggak nerima salatnya orang. Nah, ini itu ucapan bin Abbas. Allah enggak terima salatnya orang kalau di perutnya ada satu suapan yang haram. Sebutir korma haram. Dia makan. Enggak diterima salatnya itu orang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah bin Umar Ibnul Khattab, beliau bilang, "Lau shallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar la yutaqabbalu dzalika minkum illa biwara'in hajiz." Seandainya kalian salat sebanyak-banyaknya, saking banyaknya salat, banyaknya ruku, banyaknya sujud, sampai tubuhnya itu nggak bisa lurus lagi. Bengkok selamanya, bongkok selamanya, nggak bisa lurus lagi. Saking banyaknya dia sholat. Andaikan kalian sholat sampai itu tubuh menjadi bongkok, nggak bisa lurus lagi. Kalian puasa sampai tubuh kalian menjadi kurus kayak lidi, kayak senar. Saking puasa terus, nggak diterima sholatnya, wala puasanya, wala ibadatnya, kecuali dengan sifat wara', keberhati-hatian yang tinggi, yang menghalangi dia dari hal yang syubhat, dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente salat biasa aja, puasa biasa aja, zikir biasa aja, tapi berhati-hati dari yang syubhat, itu yang biasa menjadi luar biasa. Menjadi sangat luar biasa. Sayyidina di Taurat, man lam yubali min aina mat'amahu lam yubalillah min ayyi abwabin nar adkhalahu. Yang enggak peduli dari mana makannya dia, maka Allah tidak peduli. Ini orang masuk neraka dari pintu mana? Udah pokoknya masuk dulu. Enggak pakai pintu juga enggak apa-apa. Pokoknya masuk neraka. Masa bodoh lewat pintu mana? Yang penting di neraka tuh orang. Na'udzubillah. Hakadha fi Taurat disebutkan. Terus orang juga katanya Sufyan Ats-Tsauri, orang yang berinfak dalam ketaatan, tapi dia berinfak dari duit haram. Itu seperti mencuci baju, bajunya terkena najis, bajunya kotor, kena benda najis. Maka dicuci dengan air kencing. Waduh, nambahin najis. Tadinya najisnya secuil, begitu. Nah sekarang dicelup jadi sebaju semuanya najis. Sebab najis enggak mensucikan. Walidzalik Sayyidina Abdullah bin Al-Mubarak, beliau bilang, raddu dirham min syubhah, ngembaliin satu keping dirham dari syubhat, bukan haram ya. Ngebalikin satu dirham dari yang syubhat. Satu dirham dari yang syubhat dibalikin, itu lebih disukai oleh Allah daripada sedekah 100.000 dirham, ditambah 100.000 dirham, ditambah 100.000 dirham, ditambah 100.000 dirham, sampai disebut 600.000 dirham. Balikin $1, $1 dia balikin, lebih disukai daripada sedekah $600.000. $1 lu balikin, lebih baik daripada itu semuanya. 1 dirham. Dari yang syubhat, apalagi dari yang haram. Dari yang syubhat segitu, apalagi dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah gitu orang kalau dia makan makanan yang haram, man akalal haram asad jawarihu sya'a am aba, alima an lam ya'lam, wa man akalal halal ata'at jawarihu sya'a am aba, alima am lam ya'lam wa wufiq lil khairat. Barang siapa yang makan makanan yang haram, anggota tubuhnya bakalan maksiat, mau nggak mau, disadari atau nggak disadari. Barang siapa yang makan makanan yang halal, anggota tubuhnya bakalan taat, mau nggak mau, disadari ataupun tidak disadari. Orang kalau dia makan makanan yang halal, diberikan taufik untuk bikin ketaatan. Udah mulus aja jalannya dia. Subhanallah, otomatis. Kul ma syi'ta famithlahu ta'mal. Katanya salaf tuh begitu. Ulama salaf bilang, makan sesukamu. Sesuai yang kamu makan, itulah amalanmu. Kamu makan baik, amalanmu baik. Kamu makan yang buruk, amalanmu buruk. Makan yang haram, amalanmu haram. Nah terus
orang yang makan makanan yang haram dan syubhat, kalaupun dia bikin ketaatan, zahirnya bikin taat, maka taatnya nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kan disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Wahai para rusul dipanggil semuanya, para rusul. Sadatuna Adam, Nuh, Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, wa Ishaq, wa Ya'qub, wa Yusuf, wa Musa, wa Isa, wa Zakaria, wa Yahya, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para rasul dipanggil, wahai para rasul. Kenapa? Labbaik ya Allah. Ada perintah apa wahai Tuhan kami? Disuruh ngapain? Suruh ngapain nama Allah? Kulu minat thayyibat. Makan yang bagus. Disuruh makan yang bagus. Dikirain suruh beramal. Lah, suruh makan, nah baru beramal. Makan yang halal, yang baik, dan beramal. Sebab itu makan yang halal adalah pondasi amal. Kalau pondasinya hancur, maka amalannya juga hancur, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tayyib, la yaqbalu illa thayyiban. Allah nggak nerima kecuali hal-hal yang baik. Kemudian juga orang tuh kalau udah makan makanan yang haram dalam taatnya, pasti taatnya bakalan hancur juga, bakalan bobrok juga, bakalan rusak juga. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya itu yang haram jauhin sejauh-jauhnya. Jangan ngambil haknya orang, jangan makan haknya orang. Mau itu warisan punya orang, tanah milik orang lain, atau benda apapun milik orang lain, jangan lu ambil. Itu haknya orang. Apalagi sekarang, maaf, ada orang kalau udah keluarganya meninggal dunia, semua minta jatah. Ada keluarga nih meninggal dunia, minta jatah. Lu minta jatah. Kamu siapanya? Oh, saya sepupu jauh, minta warisan. Nah, lu siapa? Nongol tahu-tahu datang minta warisan. Enggak semua kerabat dan relasi dapat warisan. Bahkan kebanyakan ahli waris mahjub, mayoritas ahli waris terhijab. Kalau nggak terhijab, Nabi Adam juga dapat warisan dong, ya kan? Tapi terhijab udah ketutup sama keturunan-keturunannya. Subhanallah, kakek terhijab dengan keberadaan bapak, begitu. Wahakadha. Nah itu, apalagi sekarang ada paman minta warisan, sepupu minta warisan. Lu kenapa jadi tukang palak? Kenapa jadi tukang todong begini? Orang mati, begitu, yang nyari duit dia, warisan dia tinggalkan buat keluarganya. Kenapa tahu-tahu nongol minta warisan? Mestinya ente keluar duit, bantu. Bukan minta sesuatu yang bukan haknya dia. Oke, kalau memang punya hak, ayo. Tapi kalau kagak ada haknya, tahu-tahu nongol, kita minta jatah. Kita minta jatah. Wah, ini saya mau ngambil sepatunya, saya mau ngambil motornya, saya mau ngambil mobilnya. Gile. Hah. Ini siapa nih orang? Begitu. Perampok, penyamun, pencuri. Lah, tidak ada hak yang seperti itu. Apalagi ada anak, mau itu anak laki ataupun anak perempuan. Kemudian sehingga tuh dengan adanya farak waris, yang lain itu menjadi terhijab. Kecuali kalau dia bapak atau ibu, itu ada haknya. Terus bukan berarti, oh jatahnya bapak, jatahnya ibu, bebas. Enggak ada bebas. Tidak ada bebas. Semua diatur, ya, bil farad atau bil ta'sib. Ada bagian tertentu. Oh ini ibu misalkan jatahnya 1/6, ya, istri jatahnya kalau ada farak waris jatahnya 1/8, bapak jatahnya sekian. Oh ini kalau ada farak warisnya laki dan perempuan, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Begitu. Kalau udah begitu yang lain-lain semuanya keluarga yang agak jauh sedikit semuanya terhijab. Nggak boleh tahu-tahu mereka nyelonong minta, oh saya ambil ininya, saya ngambil bendanya, hadza haram, ma yajuz. Terus juga tatkala seseorang ya berkaitan tentang hal demikian juga, yang punya hak, yang kasih haknya dia. Anak, mau anak ada 10, ya dari bini manapun juga, punya bini 100 istri,
Ya maksudnya kawin cerai. Ya masing-masing punya anak satu. Semuanya punya hak, itu anak, semuanya punya hak. Harus wajib dibagi. 1 dirham ente zalimin, haram. Kan tadi dibilang, sedekah 600.000 keping. Ya, dibilang ngebalikin 1 dirham duit syubhat itu lebih disukai oleh Allah Ta'ala daripada kamu sedekah 600.000 keping. Begitu. Dikatakan oleh para ulama radhiyallahu anhum ajma'in. Kasih haknya. Begitu. Jangan sampai kita ngezalimin haknya orang lain. Kagak, kalau udah ini, udah ambil sini. Kita sekarang ini mengabdi kepada Allah Ta'ala. Kita hambanya Allah Ta'ala, bukan hambanya nafsu. Kita ngikut apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ngikut apa yang diatur oleh nafsu dan keinginan kita. Tuhan kita Allah, bukan masyarakat, bukan ini. Tuhan kita Allah, dan Allah udah mengatur, udah ngebagi dengan sebenar-benarnya. Ya, nah karenanya itu ayo selamatin diri kita dari yang haram, dari yang syubhat, apalagi dari hal yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Apalagi kalau di situ ada haknya anak yatim. Ada haknya anak yatim. Itu harta di dalamnya ada hak anak yatim. Orang lain nggak boleh makan haknya anak yatim. Sebagaimana orang lain nggak boleh makan haknya anak yatim, paman nggak boleh makan hak anak yatim, sepupu nggak boleh makan hak anak yatim, kakek nggak boleh makan hak anak yatim, nggak boleh ya haknya anak yatim itu. Nah kalau kita nggak boleh ngezalimin yatimnya orang, apalagi nih yatim keluarga sendiri. Wahakadha. Terus warisan, ya. Makin beres, makin cepat ente beresin, makin baik, jangan ditunda. Ini kagak, warisan ditunda, sampai begitu ahli warisnya, fulan meninggal, menyisakan ahli waris ada 10 orang. Mati, belum bagi semuanya, belum didapetin. Sampai tinggal 1 orang, belum dibagi tuh waris. Itu kan jadi munasakhat yang panjang. Ditahan-tahan duitnya orang. Ditahan-tahan haknya orang lain. Sampai tuh orang yang mestinya dia punya kekayaan, dia punya harta, matinya dalam keadaan melarat, dalam keadaan miskin. Itu haram. Waliyadzubillah min dzalik. Itu hal yang paling berat besok tuh hari kiamat adalah hugugin nas, haknya orang lain. Kalau haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Tapi kalau udah haknya anak Adam, Allah Ta'ala tuh Maha Adil. Nggak boleh orang masuk surga sedangkan dia masih punya kaitan dengan haknya orang lain. Terakhir tuh ada Sayyidina Isa ngidupin orang mati, menunjukkan mukjizatnya dia dengan menghidupkan orang yang sudah mati. Ketika hidup orang tersebut dikenal ini orang matinya masih muda, masih kecil. Begitu dibangkit dari kuburnya, rambutnya udah putih semua. Maka beberapa sepuh di situ bilang, padahal setahu kita dulu meninggalnya ini dalam sejarah kita meninggalnya masih kecil. Kok rambutnya udah ubanan semua? Ya betul, memang saya meninggalnya masih kecil kata Tumajid. Tapi waktu saya disuruh bangkit dari kuburan, saya kira udah kiamat. Saya langsung ketakutan, rambut hitam berubah jadi putih semua. Ditanya, bagaimana keadaanmu di sana? Dia bilang, keadaanku di sana dalam musibah. Kenapa? Saya dulu tuh adalah kurir, suka ngirim barang. Sekali itu saya ketika nganter barang, ya dalam sebuah ekspedisi, dalam sebuah perjalanan, di situ tuh bersama kafilah kita berhenti istirahat makan siang. Habis makan ada daging nyempil di gigi saya. Maka saya cari tusuk gigi buat menghilangkan daging yang nyempil dari gigi. Lihat itu di dalam tumpukan barang ada kayu bakar. Saya ambil sedikit aja dari kayu bakar itu buat nyongkel di gigi. Udah selesai itu congkelan itu saya buang. Buangnya bukan ke tempat semula saya ngambil, enggak, saya buang begitu aja. Begitu saya mati, saya dituntut. Dituntut, lu nyolong.
lu ngambil punya orang, apa? Kadar tusuk gigi. Bilang, ya Allah, orangnya pasti ridho. Mana orangnya? Masih di dunia. Emang dia ridho? Emang dia udah tahu? Belum. Ya berarti belum. Habis sekarang bagaimana? Enggak beres urusan ente. Dipenjarain dulu. Tunggu sampai pemiliknya meninggal, masuk ke alam barzah ditanya, lu ridho apa enggak? Kalau enggak ridho, ya tetap. Nah ini orangnya enggak mati-mati, umurnya panjang banget. Nah kita sekarang berapa banyak berkaitan sama haknya orang lain? Berapa banyak? Segitu keterkaitan harta orang. Belum lagi terkait kita pernah ngatain orang, pernah gosipin orang, pernah komentarin orang, pernah ghibain orang, pernah mengeluarkan kata-kata ini dan itu. Bagaimana? Orang kayak begini bagaimana besok hari kiamat? Waliyahzubillah min dzalik. At-tadrun manil muflis yaumil qiyamah? Nabi nanya, kalian tahu gak siapa orang yang bangkrut di hari kiamat? Bilang orang yang bangkrut, yang gak punya harta, yang gak punya duit, utangnya lebih banyak dari duitnya. Nah hari kiamat juga ada orang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Dia datang hari kiamat bawa pahala segede gunung, gak ada dosa. Pahala segede gunung. Cuma pernah mukul ini, pernah ngatain ini, pernah ngambil duitnya fulan, pernah ngambil sendalnya fulan. Hadir majelis nyolong sendal. Hadir majelis nyolong sendal. Bagaimana cerita? La ilaha illallah. Bukan majelis ini. Sini sih Masya Allah, solihin semuanya. Gitu. Akhirnya diambil kebaikan dia untuk ngebayar kezaliman yang dia zalimin. Sampai pahalanya habis, kezaliman masih tersisa. Bagaimana? Ambil dosanya tuh orang-orang, tibanin ke dia. Tadinya segunung pahala berubah menjadi segunung dosa. Tuh orang yang bangkrut hari kiamat. Jangan kita jadi tuh orang. Hati-hati, selamatin diri kita. Ya, kita masih dikasih umur. Di mana saudara kita banyak yang udah pada mati. Tapi kita masih dikasih hidup. Kenapa? Ya, untuk balikin nih haknya orang. Ayo siapin. Ente sekarang kalau besok mati bagaimana? Makanya itu bikin wasiat. Tahu gak wasiat tuh apa? Wasiat, nih duit saya buat fulan, bukan itu wasiat. Wasiat tuh, saya pernah nerima titipannya fulan, tolong dibalikin. Ini rumah punya fulan, tolong dikasihin. Begitu, ini saya minjem sendalnya fulan, tolong dibalikin. Begitu, fulan menitipkan barangnya kepada saya, tolong kembalikan. Ini dokumen punyanya fulan, tolong kasihin ke dia. Ini emasnya dia, balikin. Ini harta warisan, balikin. Ini wasiat buat fulan bin fulan, balikin. Ini harta punya anak yatim, fulan dan fulan. Nah itu wasiat begitu. Wasiat kayak begitu. Agar urusannya kita hari kiamat udah clear dah, langsung lewat begitu aja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatin kita. Dulu tuh terakhir tuh ada Al-Habib Muhsin bin Alawi Segaf Al-Qadhi Allamah di Sewun. Alhasil dia dizalimin orang, ada satu preman, ya, satu preman dari budaknya daulah mengganggu beliau sampai menembak beliau, ditembak, kena tubuhnya dan dia terluka, digotong, diselamatin. Oh, nggak tahu bakalan mati atau bagaimana. Digotong, saat dia digotong, tunggu, stop, mau dibawa nih ke pengobatan. Stop, loh kenapa Habib, kenapa? Bilang, sebelum kamu bawa saya, ada satu hal, apa? Ini orang yang nembak saya, udah saya maafin. Ini dia yang nembak saya, udah saya maafin. Jadi udah jangan ada macam-macam. Kenapa? Saya, seandainya saya meninggal dunia, saya nggak mau meninggal dunia, sedangkan saya masih punya sangkut paut sama manusia. Segitu dia dizalimin. Nggak mau sangkut paut sama manusia, padahal statusnya dizalimin. Apalagi statusnya status sebagai orang yang zalim. Ente mau mati sebagai orang yang zalim? Ngambil haknya orang? Balikin udah, balikin semuanya. Ngambil hartanya orang nggak bikin kita jadi kaya. Ngambil haknya orang lain nggak bakalan berkah hidupnya kita. Nggak bakalan berkah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatin kita ya, daripada kezaliman.
InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan afiat, kesehatan, keberkahan. Keberkahan dalam ilmu kita, keberkahan dalam harta kita, keberkahan dalam iman kita. Dijadikan kita sebagai orang yang bertakwa.